Oke, selamat datang di video saya pembelajaran tentang sistem drainase berkelanjutan bagi mahasiswa teknik sipil. Baik, mengapa saya perlu untuk mengajarkan sustainable drainage system ini? Karena salah satu latar belakangnya adalah pertumbuhan daripada populasi di perkotaan itu dalam beberapa dekade terakhir ini membutuhkan 3 kali lebih besar ya, atau populasinya itu 3 kali lebih banyak daripada semenjak tahun 2000. Di saat yang sama, kebutuhan dari praktek sustainability itu menghadapi berbagai macam challenge atau tantangan, bagaimana cara mengembangkannya ya di dalam efisien dan sustainability-nya. Infrastruktur hijau yang difokuskan dalam hal ini adalah mempertimbangkan dan memperhatikan atau mengintegrasikan terhadap perlindungan dan perkuatan ya, proses natural ya, proses alam ya, ke dalam planning ya, atau perencanaan. Nah, ini disebut sebagai infrastruktur hijau. Jadi bagaimana kita sekarang ini kembali lagi kepada nature ya, kepada alam, yaitu bagaimana kita memanfaatkan atau merekayasa sesuatu yang dari alam kembali dan menuju ke alam ini. Sustainable drainage system itu menawarkan beberapa pendekatan alamiah ya untuk memanage drainasenya ya, dan di dalam berbagai macam pengembangan ya, daripada sistem drainase yang tradisional, yang konvensional maksudnya ya di sini. Jadi dia paradigmanya sangat berbeda ya. Kalau sistem drainase yang tradisional itu dia paradigmanya adalah membuang air secepat mungkin menuju ke water body ya. Tapi kalau yang sustainable drainage systemnya ini adalah menahan air selama mungkin ya, supaya terjadi resapan gitu ya, dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya air hujan ya sebelum dirilis di water body. Tipe sustainable drainage system berbasis pada source controlnya. Yang menurunkan atau mengurangi volume runoff ya, dengan cara tadi ya, tadi untuk menangkap air dan meningkatkan storage atau tampungan ya, tampungan air hujan maksudnya ya, selagi memperlambat, bukan laju infiltrasinya, tapi selagi memperlambat genangan ya, supaya terjadi infiltrasi sebanyak-banyaknya. Oke, ada 3 tipe metode drainase ya, berbasis pada source controlnya. Yang pertama adalah infiltrasi. Tadi yang saya jelaskan itu adalah bagaimana hujan itu bisa meresap ya ke dalam lapisan tanah ya, lapisan tanah ya, dari perkolasi kemudian infiltrasi gitu ya, sampai ke lapisan tanah yang menahan air. Nah, kemudian ada tipe yang kedua adalah retention atau retention ya, jadi menampung air hujan sebanyak-banyaknya dan selama mungkin. Dan pengaliran ya,
conveyance ini adalah contohnya adalah SWOS, biasanya di toll road ya atau di highway gitu ya. Jadi dia membuat salurannya itu alamiah tanpa precast, tanpa sor atau tempat maupun ready-mix ya. Jadi murni galian saja ya, galian tanah gitu ya, dengan berbagai macam vegetasi ya untuk memperlambat laju aliran. Oke, untuk lebih mempermudahnya, saya kira diperlukan case study ya. Ini saya ambilkan datanya dari Kusuma Studi ya, penelitiannya pada tahun 2019, jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Pelita Harapan ya. Nah, case study-nya adalah eco drain system untuk mengurangi runoff pada permukaan ya, di Mojokerto, Indonesia. Dalam case study ini ya, ada suatu kawasan ya, kawasan perumahan gitu ya, proyek perumahan real estate gitu, dengan luasan 1,46 hektar dan luasan dari kolam retensinya itu yang tersedia adalah 800 meter persegi dengan kedalamannya seragam, dianggap seragam adalah 2 meter semuanya. Kemudian total simpanannya adalah 2 meter dikali 800 meter persegi ya, ini contohnya sederhana ya, maka hasilnya 1600 meter kubik. Storage tanknya ini maksudnya adalah storage tank dari ini dari setiap rumah. Kalau ini tadi adalah retensinya, ruang retensi. Oke, baik, kurang lebih ya, ini pendekatannya menggunakan rainwater harvesting ya, konsep yang terkini ya. Jadi hujan yang menghasilkan runoff, kemudian saluran atau talang ini ya, talang ini kita saving airnya itu karena kita harvest ya, kita panen ya hujannya itu. Nah, pipa difiltrasi supaya, karena ini kan di bagian sini mungkin banyak debu sedimen yang terangkut, mau kita filtrasi dulu, kemudian kita simpan di dalam enteng, dan ada pompanya ya untuk dimanfaatkan sebagai penyiraman tanaman gitu ya, flushing toilet, kemudian car washing atau cuci mobil ya, dan cuci pakaian ya. Nah, nanti overflow-nya gimana? Overflow-nya dialirkan menuju ke sumur resapan ya. Oke, ini konsep dari rainwater harvesting. Oke, di dalam daerah proyek ini ya, diketahui bahwa data rata-rata jumlah hujan ya, jumlah hari hujan ya di dalam 1 bulan itu ya adalah hujan. Misal di bulan November jumlah hari hujannya 14, Desember 23 dan seterusnya, Oktober 7 ya, karena September musim kemarau ya, jadi lebih kecil jumlah hujannya. Oke, ini saya kira tipe ya, 30. Oke, kemudian kita analisis ya berdasarkan jumlah hari hujannya tadi dengan intensitas hujannya ya. Kita karena berbicara mengenai sistem ya, maka kita globalkan saja, nggak masalah intensitas hujannya seperti apa ya. Kemudian kita dapat inflow ya, ini menggunakan model tampungan ya. Jadi inflow, kemudian ada storage dan outflow. Maksudnya adalah ini adalah storage, kemudian ada inflow, kemudian ada outflow. Inflow, storage, outflow. Model tampungan sederhana. Oke, kemudian
kita bisa mendapatkan infonya ini dari mana ya, dari rainfall dikali jumlah hujannya ya. Ini udah di dalam jam ya, kita kalikan ya, kemudian menjadi satuan liter per hari ya, karena kita ingin mengevaluasi secara sistematik dan mungkin dijadikan menjadi liter per bulan ya, kita globalkan gitu ya, dapatkan nilai untuk nilai bulan November dan sebagainya. Karena puncak hujannya adalah Januari ya, musim hujan maksud saya Januari, maka ini adalah 19.603 liter per bulan. Oke, ini ya datanya. Kemudian outflow-nya ini adalah kelebihannya karena storage-nya hanya bisa menampung ini ya, dan overflow-nya adalah demikian. Nah, untuk outflow-nya ini dari mana ya? Outflow-nya ini adalah menggunakan skenario ya. Tadi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ada penggunaan untuk gardening ya, atau water gardening, watering maksud saya ya, untuk menyiram tanaman. Kemudian untuk ini ya, asumsinya ya, untuk 50 liter per hari untuk cleaning atau membersihkan rumah, 450 liter per hari untuk ya washing untuk 4 member, kemudian 610 ini untuk sanitasi ya, ini dan sebagainya. Kemudian skenario keempat ini adalah untuk gardening, watering ya. Oke, dengan asumsi tersebut maka kita bisa masukkan ya untuk outflow-nya ya. Outflow ini maksudnya bukan outflow dari si tampungan, tapi dia outflow dari penggunaan dari setiap rumah, unit rumahnya. Dapatkan bahwa penggunaannya adalah demikian konstan ya untuk harinya, maka tinggal dikalikan dengan hari bulan tersebut. Nah, ini adalah overflow dari tandon tiap rumah. Next ya. Nah, ini water balance-nya di kolam potensinya ya, kolam tampungannya sementara tadi itu. Baru yang dimaksud outflow ini adalah outflow dari kolam retensi. Kalau tadi adalah outflow dari storage, ground storage-nya ya, ground tank-nya dari setiap unit rumahnya. Diperoleh bahwa overflow-nya adalah hingga 3.224 meter kubik per bulan, 4.800 untuk bulan Januari, musim hujan intensitas tinggi ya, Februari dan seterusnya. Kalau kemarau nggak ada overflow ya, karena memang kemarau ini volume dari surface runoff-nya ini kecil sekali. Next yang mungkin oke, diperoleh ya bahwa memang tanpa eco drainage sistemnya ini ya, ini diperoleh nilai surface runoff-nya sangat besar sekali. Ini dibandingkan dengan surface runoff dengan sistem drainase yang sudah terbarukan dan berkelanjutan ini ya, nilainya sangat kecil ya. Nah, ini adalah contribution from rainwater. Jadi dari skema tidak hanya tampungan sementara, melainkan juga dikombinasikan dengan sistem panen hujan ya, pemanenan hujan ya, diperoleh bahwa reduksinya ya di dalam setiap bulan itu hingga 100% ya, Desember ya, karena memang di bulan November ini kalau tanpa sistem drainase yang berkelanjutan itu hingga 2139 ya meter kubik per bulan ya. Dan karena berhasil ya si sistem eco drainage sistemnya ini, maka reduksinya hingga 100%.
Ini karena tampungannya sudah mulai penuh tadi, sudah dipulkan atau dipenuhi pada hujan di bulan November, maka di Desembernya hanya bisa menampung sekitar 50% dari yang tanpa perencanaan atau tanpa penerapan eco drainage system. Kemudian seterusnya hingga nanti 100% lagi karena memang volumenya sudah kecil di musim kemarau. Nah, dari hasil ini ya diperoleh bahwa memang efektif ya untuk mereduksi ya, bahkan di musim-musim kering hingga 100% ya, di musim-musim transisi gitu ya, itu nilainya 50% ke atas ya. Musim hujan tinggi Januari Februari itu sudah cukup baik lah di angka 44% ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang eco drainage system ini sangat efektif ya, dan bisa ya mengurangi outflow ya, setidaknya di dalam satu kawasan real estate. Nah, sekiranya ya di dalam perencanaannya ini layoutnya adalah demikian ya, saluran-saluran drainasenya bagaimana collecting the rainwaternya, surface runoff-nya itu dialirkan menuju kolam retensi ya, kolam tampungan sementara, kemudian nanti yang outflow dibuang ke saluran induknya ya, atau saluran usaha sekunder gitu ya, yang tingkatannya adalah udah dikelola mungkin dari luar kawasan ya, atau daerah ya, sudah dikelola oleh daerah gitu ya. Tapi kan kecil ya sumbangan dari satu kawasan real estate ini, karena memang sudah menerapkan eco drainage systemnya. Jika belum, maka ini yang akan disumbangkan oleh real estate ini. Oke, dengan layoutnya ini, kemudian ini adalah jenis-jenis rumahnya, kemudian ini adalah ruang terbukanya ya, atau fasumnya ya, dimanfaatkan untuk public garden gitu ya. Kemudian ada sprinklernya juga di setiap public garden untuk penyiraman tanaman gitu ya, memanfaatkan dari rainwater harvesting tadi. Nah, berikut adalah kuis ya. Mungkin saudara bisa melakukan kuis secara sederhana ya, dengan mengetikkan link ini ya. Silahkan diketik. Baik, sudah. Ini adalah Sustainable Development Goal SDGs yang kita coba dekati gitu ya, dengan mata kuliah atau materi perkuliahan kali ini. Ada Clean Water and Sanitation ini masuk, kemudian Industry, Innovation and Infrastructure ini juga bisa, tentu saja pasti akan berpengaruh kepada economic growth, kemudian berpengaruh juga kepada sustainable cities and community ya. Kemudian climate action, life below water ya, karena memang kita juga menyasar biota juga ya, karena kan eco drainage system ya, jadi kita tidak hanya mempertimbangkan sisi airnya, tapi sebagai biotanya juga bisa dipertimbangkan itu. Kemudian kehidupan di darat. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini, dan ini ada beberapa referensi yang bisa saudara sekalian gunakan gitu ya. Dan untuk lebih lengkapnya lagi ya, Anda bisa mengakses video kali ini ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.